Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa lewat channel Gembala Menyapa kali ini dengan tujuan memberi siraman rohani dan penguatan iman bagi kita semua. Kita masih terus belajar tentang tokoh-tokoh iman daripada leluhur Israel sebagaimana dicatat di dalam Ibrani pasal 11, sehingga lewat cara-cara mereka beriman kiranya memberikan teladan dan semangat bagi kita hari ini tentang iman yang sejati. Dalam edisi yang lalu kita sudah belajar dari tokoh iman yaitu Habel, Henok, Nuh, dan Abraham. Maka dalam kesempatan ini kita akan belajar dari tokoh yang selanjutnya atau tokoh yang kelima yaitu Sarah. Mari kita membaca dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 11 dan 12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan yang besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Tidak dapat dipungkiri kita selalu mendengar iman tentang Abraham, dan Abraham. Tetapi pada teks pembacaan tadi dalam daftar tokoh-tokoh iman, maka muncul seorang wanita pertama yang menjadi contoh atau memberikan teladan iman untuk sepanjang zaman. Ini merupakan suatu hal yang melawan arus, sebab di dalam agama-agama lain, di dalam budaya-budaya tertentu, wanita selalu tidak dihargai, tidak mendapatkan tempat yang wajar, dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Padahal di dalam Alkitab mencatat dengan jelas bahwa manusia, yaitu pria dan wanita, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti pria dan wanita memiliki kedudukan yang setara, hanya berbeda di dalam urutannya, sehingga pria dan wanita juga memiliki tugas, peran, dan fungsinya masing-masing. Alkitab mencatat bahwa wanita harus taat kepada suaminya, perempuan harus taat kepada laki-laki, dan laki-laki harus taat kepada Tuhan. Ini adalah suatu urutan penciptaan, hierarki kekuasaan, suatu sistem keharmonisan yang diatur dan ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Setiap wanita yang takut akan Tuhan akan mengerti kebenaran ini, bahwa mereka harus tunduk pada sistem kekuasaan yang Allah tetapkan. Jadi melalui seorang wanita yang tunduk kepada suami menunjukkan bahwa ia tunduk kepada Allah. Ini prinsip penting di dalam Alkitab. Sebaliknya Allah memberikan satu mandat yang besar, satu mandat yang berat kepada pria, yaitu untuk taat kepada Allah. Jadi ketika pria sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Allah, maka wanita harus menyebutnya tuanku. Ini adalah contoh yang dibuat oleh Sarah kepada Abraham. Oleh karena itu, mari kita belajar dari keistimewaan dan kelemahan Sarah yang menjadi contoh bagi kita hari ini. Pertama, Sarah adalah seorang wanita yang tercantik di dalam zaman itu. Hanya memang kita tidak bisa membuktikan kecantikannya. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 20 mencatat bahwa terjadi kelaparan yang hebat sehingga Abraham dan Sarah harus mengungsi ke Mesir. Abraham mengaku bahwa Sarah istrinya adalah wanita yang cantik. Ketika mereka tiba di Mesir, orang-orang Mesir melihat kecantikan daripada Sarah. Bahkan para punggawa-punggawa istana memuji kecantikan Sarah di hadapan Firaun. Bahkan raja mengingini Sarah dan dibawa ke istana untuk dijadikan sebagai istri raja.
Dalam Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 18 juga mencatat, ketika Abraham dan istrinya tiba di Gerar, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah menjadi istrinya. Tetapi pada malam hari Allah menampakkan diri kepada raja dan hendak menulahi dan membunuh semua orang di dalam kerajaannya, sehingga Sarah dikembalikan kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mengapa Sarah dikatakan seorang yang tercantik dalam zaman itu? Sebab Sarah, bayangkan, umur 90 tahun pun masih laku. Setelah keluar dari Ur, Sarah dibawa oleh Abraham dari satu tempat ke tempat yang lain. Siapapun yang melihat Sarah pasti tertarik. Bahkan Sarah dicintai oleh para raja. Raja mana yang tertarik dengan wanita yang sudah berumur demikian? Tidak mungkin. Tetapi karena kecantikan Sarah, umur seperti itu pun lebih menarik dibandingkan anak gadis dan perempuan muda yang lainnya. Hari ini terbalik. Banyak wanita beranggapan untuk membuat dirinya menarik adalah dengan berpenampilan seksi. Padahal wanita yang seksi hanya menemukan serigala yang seksi, hanya menemukan macan yang seksi. Ia menganggap dirinya pintar, bisa menarik pria. Padahal salah. Ia hanya menarik pria yang tidak beres. Sehingga ketika pria yang tidak beres menikah dengan wanita yang tidak beres, akan menghasilkan keluarga yang tidak beres, menghasilkan anak-anak yang tidak beres. Semua keluarga seksi, orang-orang menjadi seksi. Maka akhirnya akan muncul orang-orang dengan moral yang rendah dan tidak mempunyai kesehatan yang terjamin. Padahal kesehatan manusia hanya terjamin lewat kebiasaan hidup yang benar, kebiasaan hidup yang suci, dan hidup yang teratur. Orang yang selalu melampiaskan nafsunya, melampiaskan birahinya, ia menyangka bisa merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Atau dengan kata lain, asal om senang, asal tante senang. Selesai. Ini suatu kesalahan yang fatal dan beresiko tinggi. Sebab cara hidup yang liar yang demikian tidak akan pernah menjamin tubuh yang sehat, jiwa yang tenang, dan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki kepuasan di dalam hal seks. Sebab seks adalah anugerah Tuhan secara fisik yang terindah di dalam dunia ini. Bayangkan, tidak ada binatang yang dapat menikmati seks lebih bebas, yang lebih bervariasi daripada manusia. Jadi seks adalah pemberian dan karunia besar dari Tuhan dalam bidang fisik. Haleluya. Meskipun demikian, seks tidak akan mempunyai arti yang besar jika tidak dibubuhi dengan cinta kasih yang suci dan cinta kasih yang murni. Tanpa adanya cinta kasih, maka kita melakukan aktivitas seperti binatang saja. Tetapi jika seks dibubuhi dengan cinta kasih yang suci dan yang murni, maka seks memberikan semacam perasaan kesatuan yang melambangkan persekutuan surgawi. Inilah keindahan daripada seks. Seorang pria yang hanya tidur dengan satu wanita saja, maka seumur hidup tidak akan terkena penyakit seks manapun. Jadi tidak ada penyakit kelamin yang mungkin terjadi kepada suami yang hanya bersetubuh dengan satu istri. Mengapa? Karena ini ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Bagi saudara yang telah menikah, nikmatilah seks dengan pasanganmu yang sah dan telah diberkati oleh Tuhan. Jangan coba-coba tidur dengan wanita lain atau pelacur. Dan bagi saudara yang belum menikah, jangan coba-coba menikmati seks sebelum engkau menikah.
sebab hukuman Tuhan akan turun ke atasmu. Jadi Abraham hanya memilih satu orang istri, dan dialah orang yang sangat dekat dengan Abraham. Sejak muda sampai tua, Abraham sangat setia, sangat mengasihi dan hidup bersama dengan Sarah istrinya. Namun apa yang terjadi ketika berjalannya waktu dan Sarah istrinya itu belum melahirkan anak baginya? Maka kita akan masuk di dalam poin yang kedua, yaitu Sarah membuat suatu kesalahan, suatu tindakan yang bodoh, yaitu meminta dan mengizinkan Abraham, suaminya, untuk tidur dengan Hagar, sehingga melahirkan anak pertama bukan dari kandungan Sarah tetapi pembantunya. Bayangkan, istri izinkan suaminya untuk tidur dengan pembantu. Inilah model istri yang bodoh. Jadi cari saja pembantu yang tua, yang jelek, yang sudah keriput. Jangan cari pembantu yang muda, yang cantik, apalagi seksi. Berbahaya. Tetapi di sini kita belajar satu prinsip penting, bahwa istri mempunyai tugas untuk menjaga dan menolong suami. Istri bertugas menjaga kesucian keluarga di hadapan Tuhan dan memelihara suami agar berjalan menurut kehendak dan rencana Allah. Bukan juga memeras dan setiap saat menjaga suaminya seperti seorang polisi. Tidak demikian. Jadi ketika seorang istri melonggarkan prinsip kebenaran dan suami merasa toh diizinkan oleh istrinya, maka mulailah dunia ini kacau. Dunia menjadi kacau dimulai dari kamar tidur, dan dimulai dari seorang istri yang tidak tahu bahwa ia harus taat kepada Tuhan lebih daripada hanya menyenangkan suaminya saja. Dunia menjadi kacau jika seorang suami lebih mendengarkan suara di bantalnya lebih daripada taat kepada firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan, bibir yang selalu cekcok di tempat tidur itu namanya setan bantal. Akhirnya firman Tuhan tidak diingat, dilupakan. Yang diingat hanyalah suara daripada si setan bantal itu saja. Bukankah ada banyak sekali pria yang gagah perkasa ketika bertemu dengan wanita cantik, bicara apa saja, maka ia langsung lembek seperti lilin yang sudah hancur. Ada juga peribahasa yang mengatakan seorang jenderal atau seorang pahlawan kemana saja ia pergi pasti ia menang. Tetapi ketika sampai ketemu wanita yang cantik, ia langsung loyo. Seorang pahlawan yang gagah perkasa paling sulit bukan melewati tentara-tentara musuh yang paling gagah, tetapi paling sulit melewati rayuan cantik daripada seorang perempuan. Jadi setiap pria harus taat kepada Tuhan, dan setiap wanita juga harus taat kepada suami. Seorang pria yang takut akan Tuhan akan mempunyai suatu wibawa rohani, mempunyai suatu tugas dan kesadaran betapa penting keberadaannya sebagai kepala di dalam keluarga. Dengan seorang pria suami taat kepada prinsip-prinsip Alkitab, maka ia menjadikan dirinya sebagai contoh yang mempengaruhi, memimpin dan membimbing anak-anaknya untuk berjalan di dalam kebenaran Allah. Jadi keluarga itu penting sekali. Jika keluarga sudah beres, maka masyarakat pasti beres. Mengapa? Karena keluarga adalah unit paling dasar di dalam pembentukan masyarakat, di mana saja dan dalam zaman apa saja. Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga.
Dan setiap keluarga harus ada Tuhan yang memampukan suami untuk taat kepada Tuhan. Harus ada Tuhan memampukan istri untuk tunduk kepada suami. Harus ada Tuhan yang memampukan anak-anak untuk tunduk kepada suami dan istri sebagai orang tua mereka. Ini adalah prinsip firman Tuhan yang menjamin terciptanya suatu keharmonisan di dalam keluarga, bahkan di dalam masyarakat. Jadi Abraham kita tahu ia disebut sebagai bapa orang beriman. Bagaimana dengan Sarah istrinya? Apakah pernah Sarah disebutkan ibu orang beriman? Atau ada julukan lain yang diberikan Alkitab kepada Sarah? Kita akan belajar di edisi yang selanjutnya, kiranya lewat keistimewaan dan kelemahan Sarah menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini. Shalom.